Oke, selamat pagi. Kemarin aku mendapatkan sebuah komentar dari salah satu temanku yang bernama Mas Pandi. Dia menanyakan, Mas Nanda, gimana sih pendapatmu soal pria yang memutuskan untuk tidak menikah seumur hidup gitu? Tolong dong dibahas di Kaminante esok hari gitu. Nah, sebenarnya aku udah pernah membahas tentang hal tersebut. Pria lajang seumur hidup, keputusan pria melajang seumur hidup. Tapi itu di video-videoku sebelumnya ya, sebelum ada Kaminante series. Udah cukup lama. Dan itu kayaknya baru beberapa bulan yang lalu, belum lama. Dan aku ingin membahas ini lagi, karena kenapa? Karena ternyata ada sebuah perkembangan pemahamanku tentang pria yang memutuskan untuk melajang seumur hidup. Ini adalah series Kaminante ke hari ke-45. Dan pemahamanku tentang pria yang memutuskan untuk melajang seumur hidup itu akan terus berkembang. Mungkin di hari ke 200 ke mungkin hari ke 500, di mana sekarang aku adalah seorang pria single yang belum menikah, yang masih lajang. Itu mungkin punya pemahaman yang berbeda ketika aku di hari Kaminante ke 500. Karena aku melihat beberapa bulan aja aku juga ada perkembangan pemahaman tentang hal tersebut. Jadi kalau kamu mendengar opiniku atau pendapatku tentang pria yang memutuskan untuk melajang seumur hidup di Kaminante hari ke-45, mungkin akan berbeda. Dimana bisa saja di hari ke 300, 500, 900 besok, beberapa ratus hari ke depan, itu akan berbeda. Mungkin saja aku sudah menikah dan pemahamanku akan berbeda. Sehingga sekarang aku akan membawa pemahamanku sebagai pria yang single sekarang di hari Kaminante ke-45. Oke, anyway, selamat pagi. Ayo kita jalan pagi lagi sambil membahas tentang pertanyaan dari Bang Pande Adiaksa. Halo Mas Pande, kalau misalnya kamu nonton video ini, nonton perjalanan ini, kamu ikut jalan pagi bersamaku, kamu bisa berkomentar. Dan hari ini adalah hari yang cukup tidak begitu oke, karena kondisi idealku adalah ketika cuaca itu cerah ya. Sedangkan sekarang ini dari tadi pagi hujan terus, meskipun tidak deras ya, kayak gerimis-gerimis sedang. Tapi itulah yang sebenarnya justru membuatku merasa enggan untuk berjalan pagi, karena kayak tanggung gitu loh. Kalau misalnya deras sekalian, aku bisa memutuskan untuk ya udah jalan pagi aku ganti di jalan sore. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini nggak begitu deras, dan sebenarnya yang kutakutkan itu ininya, kameranya. Kalau diriku sebenarnya nggak begitu kena hujan, yang nggak begitu kena air itu nggak begitu basah gitu loh kameranya itu. Jadi aku bawa payung. Anyway, kita lakukan ritual Kaminante. Nah, ritual Kaminante sekarang ini agak sulit ya. Ritual Kaminante, bentar, taruh dulu lah. Aduh, sorry. Sebenarnya nggak apa-apa ya kayak gini ya. Jadi ritual Kaminante adalah ritual melihat jam. Kita akan check in terlebih dahulu sebelum kita jalan pagi. Kita ngomongin tentang pandanganku tentang pria yang melajang seumur hidup. Sekarang adalah pukul 7.39 ya, 23 Februari 2026, hari Senin. Selamat hari Senin, selamat memulai weekday, mungkin selamat beraktivitas lah kalau misalnya di hari Senin tuh kamu beraktivitas. Oke. Kita akan mengambil rute biasanya. Ini adalah rute kereta. Barusan ada kereta yang lewat ya. Kita agak telat dikit, but anyway nggak apa-apa. Buat dirimu yang
yang sekarang mungkin sedang ada di komuter lain atau sedang perjalanan dalam pekerjaan, OTW ke pekerjaan, selamat menjalankan rutinitasmu. Dan ayo kita jalan pagi secara virtual di sini. Oke? Pohon kacang yang sudah mulai bertumbuh, sudah mulai ada hasilnya. Beberapa bulan yang lalu ini baru tegalan doang, belum ada hasilnya. Oke, ada bapak-bapak. Bersih, Mbak. Oke. Kita mulai cerita kali ini. Ini adalah opini, jadi opiniku. Jadi mungkin nggak akan ideal bagi banyak orang. Opini pria single yang udah berusia 30-an dimana kebanyakan pria di usiaku sudah menikah. Kita melewati titik 0 km, sebuah kuburan di mana semua itu kembali di-reset dari 0. Ya, itulah esensi dari titik 0 km. Jadi let's go, kita mulai. Sebelum kita berbicara tentang pria yang memutuskan untuk melajang seumur hidup, aku akan berpendapat tentang apa sih manfaat menikah terlebih dahulu, oke? Yang aku mulai. Apa manfaat menikah terlebih dahulu? Bagiku, pria yang masih single, menikah itu, ini pandangan dari pria single lah. Meskipun belum mengalami, tapi aku kayak mengamati dari beberapa temanku yang udah menikah. Menurutku, menikah itu adalah sebuah cara tercepat bagi seorang pria untuk beralih dari remaja ke pria dewasa, atau dari pria yang selama ini mungkin bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri menjadi lebih bertanggung jawab. Oke? Itu adalah salah satu cara ya. Aku nggak mengatakan satu-satunya cara. Menikah itu adalah salah satu cara tercepat untuk menjadikan seorang pria menjadi lebih dewasa. Oke, kita melewati checkpoint pertama, yaitu teman Bruce Lee. Teman Bruce Lee karena ini adalah air mengalir. Ingat filosofi dengan Bruce Lee, filosofinya Bruce Lee, be water my friend. Bagaimanapun air itu menabrak bebatuan yang ada di depan kita ini, air akan selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Apapun yang terjadi pada dirimu, apapun halangan yang terjadi, kamu harus jadi seperti air. Kita lanjut ke tentang menikah tadi. Nah, menikah itu menurutku adalah sebuah rites of passage, bahasanya, atau ritual peralihan. Istilah rite of passage ini aku ketahui dari ketika aku nonton drama series Viking, di mana di situ seorang Ragnar Lothbrok itu membawa anaknya yang udah berusia remaja 14 atau 15 tahun tuh, yang bernama Bjorn, untuk datang ke ritual itu, rites of passage, di mana dalam budaya Viking, pria yang udah dianggap dewasa itu harus ikut ritual tersebut agar dia bisa melepaskan masa remajanya dan menjadi pria dewasa sesungguhnya. Jadi lewat ritual itu. Makanya setelah ritual itu, ada temannya Ragnar mengatakan pada Bjorn, anaknya, ayo sekarang kita cari wanita dan kita minum alkohol. Disuruh minum alkohol si Bjorn itu. Nah, itu dalam budaya Viking ya. Kalau dalam budaya kita kan nggak ada kayak gituan ya, nggak ada kayak ritual atau budaya tradisi untuk melepas masa remaja. Nah, kalau dalam budaya kita,
kalau dalam menikah itu adalah rite of passage. Karena itu adalah kondisi di mana seorang pria remaja dipaksa dengan keadaan untuk menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab. Dan itu adalah cara tercepat. Kadang kita itu dengan kepepet bisa jadi dewasa. Nah, aku seorang pria yang single, itu aku juga ngerasa bahwa aku di usia segini aja itu kadang masih childish, masih belum dewasa. Ketika aku melihat teman-temanku yang jauh di bawahku, yang Gen Z, mereka bisa jauh lebih dewasa. Buat yang pernikahannya bener ya, mereka jauh lebih dewasa karena mereka udah menikah. Tanggung jawabnya udah bukan di dirinya lagi. Bukan. Tanggung jawabnya bukan soal dirinya lagi, tapi tanggung jawabnya ada untuk keluarganya. Kita lihat kereta lagi. Wow. Tanggung jawabnya bukan soal dirinya lagi. Dan aku melihat, kayak contoh temanku lah. Kayak contoh temanku yang dia itu menikah di usia awal 20-an. Aku tahu, ini anak temanku ini, dia sangat idealis sebelumnya. Dia ya seniman lah. Dia memang punya bakat dalam menulis lagu, musikalitasnya juga oke. Dia dari dulu selalu bercita-cita pengen jadi seniman, pengen jadi musisi lah. Hidup dari karya gitu. Tapi setelah menikah dia kayak meredam egonya itu semua. Dan dia kayak sejenak melupakan semua mimpinya terlebih dahulu. Dan sekarang dia kayak kerja serabutan pun dilakuin buat anak istrinya gitu, apalagi terutama udah punya anak gitu. Jadi aku melihat ketika pria menikah itu bukan hanya soal tanggung jawab juga, tapi ada, kalau istilahnya itu ego death atau matinya ego. Kalau dulu kan egonya tinggi itu ya, tapi sekarang tidak, dunia itu tidak hanya seputar dirinya, tapi udah keluarga yang dipikir itu. Nah, itu hal-hal yang aku belum bisa rasain kalau aku belum menikah mungkin ya. Itu pandanganku. Tapi sekarang pertanyaan gini, apakah pria yang memutuskan melajang seumur hidup atau tidak menikah itu tidak akan bisa menjadi pria dewasa atau pria sejati atau pria sepenuhnya gitu ya, pria yang meninggalkan egonya? Nah, ini kan yang ditanyakan. Menurutku ada dua jenis orang yang memutuskan untuk tidak menikah. Ini menurutku ya. Yang pertama adalah memang pria yang terjebak dalam Peter Pan syndrome. Nanti aku jelaskan apa itu Peter Pan syndrome. Dan yang kedua adalah pria yang memang memiliki sebuah misi yang besar atau tujuan yang besar. Nah, kita akan coba bahas yang pertama. Peter Pan syndrome itu adalah sebuah istilah yang intinya mengatakan bahwa seorang pria itu tidak menikah karena memutuskan untuk belum menikah atau tidak menikah karena dia tidak mau bertanggung jawab, atau istilahnya tidak mau memikul tanggung jawab yang besar. Dia kayak memutuskan untuk aku pengen tidak menikah agar bisa bebas, agar bisa traveling, agar aku bisa menjalankan hobiku selamanya gitu ya. Ada yang kayak gitu. Jadi menghindar dari tanggung jawab. Oke? Itu Peter Pan syndrome. Banyak juga faktornya gitu lah. Nah, aku sendiri secara jujur dan brutally honest, aku mungkin ada di Peter Pan syndrome itu. Ada ketakutan untuk bertanggung jawab. Tapi aku sendiri ya inginnya sih menikah, karena aku sadar betul tadi pasti akan ada perubahan secara mentalku ketika aku menikah. Secara tanggung jawab juga. Aduh bentar, mau ganti tangan.
Kayaknya udah terang deh. Apa dicopot aja? Kayaknya copot aja ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Kita copot aja dulu. Dan yang kedua tadi, pria yang melajang atau memutuskan untuk tidak menikah karena sebuah misi besar, sebuah tujuan besar, yang dia itu menganggap bahwa menikah mungkin akan menghalangi tujuannya, atau dia tidak ingin kayak menikah itu atau membebani keluarganya ketika dia punya misi besar. Halo Mbak. Mbak, enten dalan Mbak? Enten dalan? Oke. Tak lewat nih Mbak? Golek rute sing gitu. Jeblok ra? Jeblok ra? Jeblok. Wah, ya wis lah. Nggih. Siap, matur nuwun, Mbah. Oke, kita tidak lewat situ. Kita lewat jalan biasa aja yang lebih datar. Nah, ya, pria yang tipe kedua ini memang punya tujuan besar. Punya sebuah misi besar. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan antara keduanya? Yaitu nilai dari kebermanfaatan. Ujung-ujungnya, kalau misalnya diambil atau dikutip dari agamaku, istilahnya apa sih? Sepenting-pentingnya orang apa ya? Atau apa sih? Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu di agamaku seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya pria yang menikah tadi, Mbah, nyantai. Pria yang menikah tadi, itu dia memberikan manfaat kehidupannya itu untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya. Makanya dengan menikah itu memaksa atau dipaksa untuk bertanggung jawab, untuk lebih menurunkan egonya, karena dia harus memberikan manfaat untuk anak dan istrinya. Oke. Nah, kalau yang pria yang melajang karena sebuah misi, itu juga karena dari segi kebermanfaatan. Contoh lah, aku berikan contoh agar mudah gitu loh. Orang-orang seperti penemu Nikola Tesla, dia memutuskan untuk tidak menikah. Tapi kita lihat manfaatnya sekarang. Mungkin kita tidak akan merasakan listrik kalau Tesla itu tidak menemukan listrik. Isaac Newton, gak usah jauh-jauh lah sekarang. Yang paling dekat aja yang wirawiri di media sosial, Rocky Gerung. Oke? Rocky Gerung memutuskan untuk tidak menikah karena dia punya sebuah misi besar, tujuan besar. Ya, kita nggak usah bilang tujuannya apa, tapi kita lihat dari bagaimana dia itu sangat vokal terhadap pemerintah. Mungkin kalau dia menikah itu akan menghalangi tujuan besarnya, atau mungkin akan mengancam keselamatan keluarganya, sehingga dia memutuskan untuk tidak menikah. Nah, ini adalah segi kebermanfaatan. Beda halnya dengan pria yang memutuskan untuk tidak menikah karena Peter Pan syndrome, karena tidak punya mimpi besar, tidak punya tujuan besar. Mereka hanya murni untuk traveling, untuk bebas. Jadi kayak apa ya, secara tanggung jawab itu jadi kayak sebagai pria itu kurang. Nah, kalau kamu sekarang juga belum menikah, dan ini pandanganku di hari ke-45 mungkin akan berbeda. Kalau kamu merasa pria yang biasa saja, kamu gak punya ambisi besar, kamu gak punya misi besar, kamu gak punya tujuan besar, menurutku menikah itu akan mempercepat dirimu untuk memiliki sebuah misi,
Aku percaya pria itu harus punya misi. Itu yang membuat seorang pria itu di pagi hari bangun dengan penuh semangat. Dan kalau kamu punya misi, kalau kamu menikah, misi kamu itu sederhana, bukan misi yang besar. Ya bisa dibilang besar juga lah. Kita nggak bisa menakar besar atau kecilnya ya. Tapi kamu tahu, kamu bekerja untuk anak istrimu, oke? Untuk keluargamu, untuk untuk mungkin masa depan anakmu. Itu misi kamu. Mungkin kalau buat orang-orang yang katakanlah belum punya misi besar tapi juga mereka itulah sandwich, ya itu bisa dibilang misi juga. Tapi kalau misalnya kamu itu financial stable dan kamu nggak sandwich, kamu nggak membiayai siapapun, tapi kamu memutuskan untuk tidak menikah, ya hanya untuk kayak biar bebas dan lain-lain, ya aku sih cuma bisa menyarankan, meskipun ya itu pilihanmu masing-masing gitu loh. Oke? Tapi kalau kamu seorang pria yang memiliki misi besar, tujuan besar, kamu pengen jadi pendeta, kamu pengen jadi biksu, kamu pengen jadi Rocky Gerung mungkin, kamu pengen jadi penemu, ya menikah itu bukan sebuah keharusan gitu loh. Karena kamu itu gini loh, kamu itu tanpa sebuah motivasi eksternal dari bukan motivasi eksternal, dari anak, dari istri, atau mungkin dari orang tua yang harus dibiayai. Kamu tanpa ada sebuah motivasi itu, kamu udah disiplin, kamu udah menjalankan rutinitasmu dengan penuh passion gitu loh, dengan penuh semangat. Karena motivasi kamu itu murni dengan hanya dari motivasi internal. Kamu tahu ngerjain sesuatu itu karena ya kamu tahu kamu mau ngapain. Nah, problemnya pria-pria yang yang belum menikah dan tidak punya misi atau tujuan, itu kadang aku bilang diriku sendiri ya, kita tuh malas-malesan gitu, karena kita merasa tanggung jawab kita hanya untuk diri kita sendiri, bukan buat anak istri. Kita nggak punya motivasi internal sekuat Rocky Gerung, nggak punya motivasi internal sekuat Nikola Tesla, Isaac Newton. Jadi kalau kamu adalah seorang yang sudah punya motivasi internal yang kuat, itu bagus banget itu. Kamu nggak usah harus bekerja untuk anak dan istri itu. Oke? Jadi sebenarnya menurutku, kalau kamu memutuskan untuk tidak menikah, kamu harus jadi istilahnya bujangan yang terhormat gitu loh. Kayak Rocky Gerung kan bujangan terhormat lah. Maksudnya dia dipuja. Berusahalah untuk jadi cool uncle atau paman yang keren, om yang keren. Kalau misalnya kamu nggak bisa jadi ayah, kalau kamu misalnya memutuskan untuk tidak menjadi ayah yang keren gitu loh. Wow. Ini sana mana ya? Kita coba kesini ya. Pada intinya yaitu, jadilah bujangan yang terhormat. Karena ujung-ujungnya kalau kita tarik lagi ke usia kita ketika kita udah tua, ya memang kelebihan kita menikah, besok mungkin akan ada yang menemani, akan ada yang mengurusin gitu ya. Meskipun akan ada pro dan kontra ya. Dan pro dan kontra maksudnya kayak anak bukan investasi dan lain-lain, ya itulah pokoknya. Tapi sebagai orang yang merawat orang tua, menjaga orang tua, aku bukan merawat ya, aku jauh dari kata merawat ya. Orang tua aku alhamdulillah sehat-sehat aja, tapi menjaga di rumah itu aku tidak keberatan kalau misalnya anak menjaga orang tua di usia senja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita single, ya kita harus kayak memiliki kebermanfaatan itu, jadi bujangan yang terhormat. Dan kita harus kayak memiliki sebuah hubungan atau
ikatan yang kuat pada sesama. Jadi kalau misalnya kita tua itu ya nggak kesepian amat lah. Karena kalau kita tua itu biasanya kita ya udah kegiatannya ngobrol aja kan. Makanya banyak sekali kayak opa-opa atau kakek-kakek yang mereka hidupnya dihabiskan untuk ngobrol ya, karena memang itu aktivitas yang paling bisa dilakukan. Nah kalau kamu tidak menikah, kamu kan nggak punya partner ya yang diajak ngobrol. Nah itu cara ngatasinnya ya kamu mungkin harus ke, ya kalau kamu punya banyak uang bisa ke panti jompo. Tapi kalau misalnya katakanlah kamu biasa saja kondisi ekonominya, ya mulai sekarang hubunganmu, bonding kamu ke masyarakat sekitar, ke teman-teman kamu yang seangkatan itu diperkuat tuh, agar ketika tua nanti kamu tahu mau main ke rumah siapa atau gitu ya, kayak gitulah. Jadi wow, jadi itulah pandanganku tentang pria yang memutuskan melajang seumur hidup. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Pandi ya. Ujung-ujungnya adalah dari segi kebermanfaatan. Kalau pria menikah itu bisa bermanfaat at least untuk anggota keluarganya. Waduh, berlumutnya takut kan, bener kan ini barusan kepleset. Tapi kalau misalnya kamu memutuskan untuk tidak menikah, berusaha untuk jadi bujangan yang terhormat. Jangan, inilah aku tadi kan mengatakan kayak Nikola Tesla, kayak Rocky Gerung ya, mungkin itu terlalu besar. Tapi ya jangan terlalu muluk-muluk besar itu. Menurutku selagi kamu bermanfaat di komunitasmu, komunitas kecil pun itu ya bagus tuh, nggak usah yang terlalu, ya aku mungkin tadi memberikan contoh yang terkenal banget ya, tapi ya sebenarnya biar mudah dipahami. Sini ternyata ya nggak bisa, ini stasiun nggak bisa lewat ya. Oke, kita kembali lagi. Oh alah, terus gimana ini kalau misalnya keluar? Bakal lihat situ. Wait a minute, aku tersesat. Nggak tahu lah. Oh ya mungkin orangnya tuh lihat sini kalau misalnya ini. Kalau misalnya at least kamu punya misi lah. Gak usah terlalu besar, tapi yang penting kamu memberikan manfaat bagi orang lain. Oke? Itu saja mungkin yang bisa cerita kali ini di Kami Nanti ke-45. Kita berjumpa lagi besok. Sampai jumpa di Jalan Pagi selanjutnya.